Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan PPT tentang kemajuan dan kemunduran peradaban pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyad, yang mana ini merupakan salah satu tugas UTS dari pelajaran peradaban dan pendidikan Islam. Baik, langsung saja kita mulai untuk slide pertamanya, itu latar belakang. Dinasti Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Hijri Masehi merupakan periode penting dalam sejarah Islam. Di satu sisi, Umayyah berhasil memerintah wilayah besar, membangun administrasi, dan meletakkan dasar pemerintahan Islam klasik. Di sisi lain, banyak histori historiografi menyebutkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam bidang pendidikan dan budaya, dapat pula kemunduran yang menyiapkan munculnya dinasti Abbasiyah. Jadi, setelah masa kemunduran ini, dinasti Abbasiyah akan muncul. Kemudian belajar dari masa Umayyah penting agar kita memahami bagaimana pendidikan dan peradaban Islam dapat berkembang tetapi juga rentan terhadap penurunan jika kondisi dalam dan di luar negeri tidak mendukung. Kemudian selanjutnya, adapun rumusan masalahnya, itu apa saja kemajuan peradaban dan pendidikan Islam yang dicapai pada masa dinasti Umayyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa penyebab kemunduran peradaban dan pendidikan Islam pada masa yang sama. Kemudian setelah itu, tujuannya. Tujuan PPT ini dibuat yaitu mendeskripsikan kemajuan pendidikan dan peradaban pada masa Umayyah. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kemunduran dalam pendidikan dan peradaban Islam di masa itu. Pembahasannya yang pertama yaitu kemajuan peradaban dan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. A. Yaitu perluasan wilayah dan konsolidasi politik. Dinasti Umayyah berhasil memperluas kekuasaannya ke wilayah yang luas, dari Spanyol, yaitu Andalusia di barat, hingga wilayah Asia Tengah dan perbatasan India di timur. Perluasan ini memungkinkan adanya pertukaran budaya dan ilmu antara pusat ilmu Islam dengan wilayah yang ditaklukkan. Kemudian yang B, itu perkembangan lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lembaga pendidikan dasar seperti kutab dan masjid mulai berkembang dan melayani rakyat umum. Masjid menjadi pusat pengajaran agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan dialog keilmuan yang lainnya. Di wilayah Andalusia, di bawah Umayyah II, pendidikan Islam berkembang pesat menjadi pusat keilmuan, multi multiteknologi, teknologi, hukum, sastra, ilmu alam, ilmu kedokteran. Kemudian yang C-nya itu kemajuan keilmuan dan pengaruh budaya. Bahasa Arab menjadi eh, pusat ilmu karena pengetahuan Islam di sana memperkuat identitas keilmuan Islam. Kemudian perkembangan dalam sastranya. Tentu bahasa Arab tadi menjadi lebih kuat dia karena perkembangan sastra, filsafat, matematika, dan astronomi di pusat-pusat intelektual seperti Cordoba di Andalusia dan kota-kota lain yang menjadi inspirasi bagi peradaban Islam selanjutnya. Kemudian kepemimpinan beberapa khalifah seperti Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai masa keemasan, kebijakan yang adil, dan mendukung kesejahteraan serta pendidikan rakyat. Kemudian pembahasan selanjutnya itu tentang kemunduran peradaban dan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. A. Masalah struktural, politik, dan ketidakabsahan kekuasaan dan ketidakstabilan kekuasaan. Pergantian khalifah sering kali terjadi karena hubungan kerabatan dan bukan selalu berdasarkan keahlian.
atau penerimaan rakyat, menyebabkan persaingan internal dan konflik. Makanya perebutan kekuasaan itu menjadi pemberontakan awal dan pertentangan suku atau kelompok non-Arab terhadap dominasi Arab, memperlemah stabilisasi politik dan administratif. Kemudian yang B-nya, ketidakmerataan akses pendidikan dan konflik sosial. Ini merupakan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu lebih terkonsentrasi di kota-kota besar, pusat kekuasaan. Sementara di wilayah pinggiran itu kurang mendapat fasilitas dan guru yang berkualitas. Kemudian golongan non-Arab ini kadangkala mengalami diskriminasi dalam pengajaran dan jabatan negara yang bisa juga mempengaruhi akses mereka terhadap pendidikan. Kemudian faktor selanjutnya itu yang C, faktor-faktor pelemahan internal dan eksternal. Kemewahan dan orientasi istana pada kekuasaan dan simbol kekuasaan seringkali mengurangi prioritas terhadap pengembangan ilmu secara sistematis. Kemudian kurangnya institusi pendidikan tinggi formal seperti madrasah yang memiliki kurikulum dan standar yang tetap masa dalam itu pada tahap awalnya. Kemudian pengaruh eksternal seperti persaingan dari dinasti lain, kemudian konflik politik, setelah itu serta perubahan sosial budaya yang mengalihkan perhatian publik dan penguasaan dari ilmu ke penguasaan wilayah dan kekayaan. Makanya oleh karena itu faktor eh, mudahnya pemahaman itu dipatahkan karena penguasaan wilayah tadi yang berlebihan dan akhirnya meninggalkan ilmu pengetahuan. Kemudian kesimpulannya, masuk kita ke kesimpulan bahwasanya masa dinasti Umayyah ini menunjukkan kemajuan penting dalam peradaban dan pendidikan Islam. Perluasan wilayah, adapsi bahasa Arab sebagai ilmu, lembaga pendidikan seperti kutab dan masjid yang berfungsi sebagai pusat pengajaran serta adanya pusat keilmuan di Andalusia. Kemudian namun kemunduran juga muncul karena masalah politik internal, ketidakstabilan pengertian khalifah, ketidakmerataan akses pendidikan karena tidak rata tadi, karena berfokus dengan hal yang lain. Maka karena itu dominasi kelompok tertentu serta perhatian penguasa yang terkadang lebih ke kekuasaan dan simbol daripada pengembangan ilmu. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.